Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya temukan minimal paling tidak Bapak Ibu Saudara 3 kualitas diri yang dimiliki oleh Daniel. Dan saya akan sampaikan pada kesempatan ini bagian yang pertama. Besok akan kita paparkan eksplorasi bagian yang kedua dan berikutnya. Dan ini harus menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik ini. Apa yang dimiliki oleh Daniel sehingga Raja Darius terpukau, takjub, terpesona sampai berkata, Bapak Ibu Saudara, siapapun di wilayah kerajaanku 120 provinsi, baik pejabatnya, baik itu seluruh rakyatnya, harus takjub, harus hormat, harus menghargai Allah yang disembah oleh Daniel. Ini pengaruh yang sangat efektif, efisien, optimal, maksimal. Kenapa demikian? Karena saya melihat ada kualitas, ada mutu yang tidak main-main, standar yang sangat tinggi dimiliki oleh seorang Daniel. Ini yang harus menjadi milik kita. Jangan ya sudah seadanya saja. Dengarkan baik kalimat ini. Memang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencintai, mengasihi kita apa adanya. Perhatikan baik kalimat ini ya. Tuhan mencintai, mengasihimu, mencintai, mengasihiku, mencintai, mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup seadanya. Kita harus hidup berpengaruh, hidup berdampak. Jangan menjadi pribadi yang mempermalukan nama Tuhan lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Tapi kita harus membawa keharuman yang mempermuliakan nama Tuhan lewat segenap aspek kehidupan kita. Menjadi cerminan, menjadi khotbah, menjadi kesaksian, menjadi teladan yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita di mana kita berada. Dengarkan baik, kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Bahkan karunia iman diberikan kepada kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena Tuhan punya rencana, punya maksud, salah satu di antaranya supaya saudara dan saya memiliki dampak dan pengaruh yang positif, menghadirkan kemuliaan Kristus, karakter sifat watak Kristus melalui karakter sifat watak kita di mana Tuhan tempatkan kita berada. Oleh karena itu, pertama sebelum saya masuk, diingatkan kepada kita semua. Kalau selama ini kita bertetangga menjadi batu sandungan lewat sifat kita, watak kita, karakter kita, lewat perkataan kita, perbuatan kita, menjadi batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan. Kita hidup bukan menjadi kesaksian. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan, aku telah mencemari kesaksian kekristenan melalui tutur kataku, melalui sikapku, melalui ketidakramahanku, melalui perbuatanku. Orang lain telah tersandung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu tokoh besar India bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah seorang yang beragama Hindu, tapi dia terinspirasi dengan Alkitab, secara khusus kitab-kitab Injil, secara spesifik khotbah Yesus di bukit. Bahkan sampai Mahatma Gandhi hafal dengan ucapan bahagia Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang murah hati, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mahatma Gandhi terinspirasi dengan khotbah Yesus di bukit, secara khusus dengan ucapan bahagia. Satu ketika dia mau masuk ke sebuah gereja, dan di depan gereja itu para majelis, seperti sekarang konteksnya penerima tamu. Dan kebetulan gedung gereja yang ditemui oleh Mahatma Gandhi adalah gedung gereja orang kulit putih. Kita tahu Mahatma Gandhi di masa hidupnya adalah orang kulit hitam. Majelis di depan gereja bertanya kepada Tuan Gandhi, Tuan Gandhi mau ke mana? Oh iya, aku mau masuk ke gereja ini karena saya tahu
Kristus diberitakan di gereja ini. Aku mau dengar, aku mau simak, aku mau nikmati. Tapi apa kata majelis yang ada di depan gereja? Mohon maaf Tuan Gandhi, Anda kulit hitam, kami kulit putih. Anda tidak bisa masuk ke gereja ini. Perhatikan baik. Maka Tuan Gandhi pun balik kanan gerak. Mulai dari saat itu sampai dia mati, gak pernah masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja tidak menjadi kesaksian. Memang tidak semua kita dipanggil menjadi pelita. Memang tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta. Tapi kita semua dipanggil menjadi pelita. Menjadi terang. Lewat perbuatan kita. Lewat perkataan kita. Orang lain memuliakan Bapa di sorga. Saudara dikasih Tuhan. Jangan kita hadir menjadi batu sandungan yang memperkeruh kesaksian kekristenan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya kasih tahu. Dengan hidup saling mengasihi. Saya sudah pernah sampaikan. Orang lain akan tahu. Berarti kita menjadi kesaksian bagi mereka. Bahwa kita benar-benar murid Kristus. Anak-anak Allah. Tubuh Kristus, gereja Tuhan. Orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadi kualitas diri yang dimiliki oleh Daniel sehingga Raja Darius menuliskan surat kepada seluruh wilayah kerajaan kekuasaannya. Semua orang harus takjub, harus hormat, harus menghargai Allah yang disembah oleh Daniel. Kenapa sampai ada keputusan demikian? Yang pertama, Daniel memiliki kapabilitas yang luar biasa. Mari kita lihat ayat yang keempat. Daniel 6 ayat yang keempat dikatakan demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Jadi dia punya kapabilitas. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kemampuan itu penting. Skill itu penting. Kapabilitas itu dari kata kapabel artinya mampu, cakap, pandai, sanggup. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, tolong jangan sampai kita berkata, Pak Pendeta, aku tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, tidak punya kecakapan, tidak punya kepandaian, tidak punya kesanggupan. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, satu tubuh banyak anggota. Pengertiannya apa? Masing-masing tubuh kita memiliki peran, panggilan, potensi, karunia, talenta yang secara khusus. Tolong jangan berkata kepada saya, Pak Pendeta, aku tidak punya karunia. No, itu keliru, itu salah. Tidak alkitabiah. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, khususnya ayat 11 berkata apa? Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Kepada tiap-tiap orang, berarti tiap-tiap orang, Bapak Ibu Saudara, orang enggak? Orang dong. Kita ini kan orang, manusia, kita orang percaya kita. Berarti kepada tiap-tiap orang artinya minimal satu potensi, karunia, talenta yang harus kita fungsikan dan jalankan dalam hidup kita secara maksimal, optimal, efektif, efisien. Jangan lupa kalimat saya itu. Kita punya karunia, kita punya kemampuan, punya skill yang Tuhan berikan. Temukanlah skill itu, kapabilitas itu, kemampuan, kecakapan, kesanggupan, kepandaian itu untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya hanya punya karunia 3D. Bapak Ibu Saudara tahu artinya 3D? Karunia 3D, datang, duduk, diam. Baru diakhiri dengan P, pulang.
Jangan begitu kita di gereja, di tubuh Kristus, di orang-orang percaya, di mana kita berada, jangan hanya datang, duduk, diam. Saya sampaikan kepada kita saat ini, ada 3 jenis manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana? 3 jenis manusia di dunia. Perlu saya sampaikan ini. Pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Nangka maksudnya, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Artinya kalau orang ini ikut arisan, orang ini hadir di sebuah komunitas persekutuan, selalu bikin ricu, bikin recok, bikin ribut, perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, dan semakin membuat kacau. Tidak diharapkan kehadirannya. Bahkan sampai ada orang berkata, sudah didoakan supaya berubah, nggak berubah-berubah. Tuhan tolonglah jangan datang kawan itu. Karena kalau dia datang, suka merusak, merongrong, menghancurkan, memecah belah. Divide et impera, pecah belah dahulu baru kuasai. Itu yang pertama. Orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Pertanyaan saya, apakah kita kriteria itu? Ketika kita hadir, waduh, orang lain langsung memalingkan wajah, orang lain langsung membelakangi, orang lain langsung menundukkan kepala. Karena nggak suka. Apakah kita ada di model itu? Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Benarkah kita orang Kristen yang sejati kalau kita sampai tidak diharapkan kehadirannya? Yang kedua ya, orang yang kehadirannya tidak apa-apa dan ketidakhadirannya tidak apa-apa. Hadir gak punya pengaruh, tidak punya dampak, tidak hadir pun tidak ditanya mana si anu. Jadi kalau orang Batak bilang sama sudah, artinya sama aja. Gak ada pengaruh kalau datang, gak ada pengaruh kalau tidak datang. Kalau datang ya sudah gak ditanyain, gak ada dampaknya, gak ada garamnya, gak ada terangnya. Tidak datang pun gak ditanyain. Ya udahlah, datang tidak datang biasa aja tuh. Itulah yang disebut oleh Yesus. Garam yang sudah hambar, dengan apakah diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak bermanfaat, tidak punya dampak, tidak punya pengaruh. Tetapi yang ketiga ini luar biasa. Orang yang kehadirannya sangat diharapkan. Saya berdoa, hambanya terkasih Bapak Sinyo Lopati menjadi orang yang diharapkan kehadirannya. Ketika hadir di sebuah komunitas, hadir di gereja, hadir di arisan, di perkumpulan keluarga. Kalau Bapak Sinyo Lopati belum datang, wow, kita harus tunggu orang ini. Kalau dia tidak datang, maka sepi ini kumpulan. Wow, ini luar biasa. Ini mantap Bapak Saudara, dicari. Mana si anu kalau tidak datang dia? Waduh, kok kayaknya nggak serat, kayaknya nggak enak, kayaknya nggak bagus, kayaknya nggak abdol, kayaknya sepi ini kumpulan. Dicari Bapak Ibu Saudara. Itulah garam. Itulah terang. Dan saya kasih tahu rasa garam, rasa terang dari orang-orang Kristen saat ini. Barangkali karena ditindih atau karena beban berat, karena persoalan, karena kesulitan yang begitu melilit hidupnya. Sehingga membuat rasa asin, rasa garam itu sudah menjadi hambar. Ada orang begitu Bapak Saudara. Karena terus-menerus diterpa oleh masalah, kesulitan, persoalan, kesesakan, kehidupan, dan ditanggapi secara negatif, akhirnya apa? Gak ada gunanya saya bertuhan. Seperti bangsa Israel. Sudah dibawa keluar dari perbudakan 430 tahun di Mesir. Ketika mereka di padang gurun diperhadapkan dengan tidak ada air, dipadamkan dengan panas terik siang hari, dingin pada malam hari, belum lagi serangan malam hari dari ular-ular kalajengking sangat berbisa, sangat berbahaya. Mereka berkata, buat apa kita mati di padang gurun ini? Lebih bagus kita kembali ke Mesir. Di Mesir ada bawang prei, ada delima, buah semangka. Wow. Orangnya ada di padang gurun, tapi hatinya di Mesir. Banyak orang Kristen seperti itu, Saudara. Orangnya sudah ada dalam proses penantian menuju surga di dunia ini, tapi hatinya masih di dalam kehidupan yang lama. Saya katakan kepada kita saat ini, mari kita bertobat. Jangan menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya.
Jangan menjadi orang yang sudah tawar dan hambar. Datang tidak ada pengaruh, tidak datang tidak ada pengaruh. Tapi jadilah kita datang menjadi orang yang selalu dirindukan. Hidup kita menjadi garam, bermanfaat, mempengaruhi, mewarnai. Kehadiran kita menjadi berkat.